Hola movie gengs, masih topeng di notelan perjalanan film lagi ya. Segmen kali ini kita nyepoin film bergenre psikologi thriller berjudul Nightmare Alley. Menceritakan tentang keserakahan seorang mentalis yang cukup hebat memperdaya audiensnya. Berangkat dari nol tapi berkat kegigihan dan kerja kerasnya, dia mampu menjadi mentalis ternama. Namun ia tidak dapat menghindar dari lingkaran karma yang tidak membiarkannya selamat. Sebuah pengkhianatan, kesendirian, dan kehancuran telah menelannya bulat-bulat karena arogansi dan keserakahannya sendiri. Gimana kisahnya? Kita langsung simak aja yuk, cus! Tahun 1941, seorang pria bernama Stan meninggalkan rumahnya setelah ia menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dengan mengendarai bus, dia akhirnya sampai pada sebuah kota di mana dia melihat sebuah karnaval sedang berlangsung. Dia mengikuti pria cebol yang membawanya pada sebuah pertunjukan orang aneh. Pria pemilik pertunjukan bernama Clem menunjukkan pada penontonnya saat dia melepaskan orang aneh itu dari kandangnya. Clem memberikannya seekor ayam hidup di dalam panggung, dan seketika itu juga pria aneh itu menangkap dan melalap ayam itu hidup-hidup. Terlihat orang aneh itu telah dibiarkan kelaparan selama berminggu-minggu. Saat Clem meminta uang pertunjukan, Stan langsung pergi meninggalkan panggungnya tanpa membayar sepeser pun. Di luar panggung, ia telah ditunggu oleh seorang yang bernama Bruno. Yang mana Bruno ini adalah bos pria cebol yang telah ia ikuti sebelumnya. Pria cebol itu menyuruh Bruno untuk mengusirnya, namun karena Bruno sedang membutuhkan kuli, Bruno memberikan Stan tawaran pekerjaan semalam saja. Tanpa berpikir panjang, Stan yang tidak tahu tujuan selanjutnya, ia langsung menyetujui pekerjaan di dalam karnaval tersebut. Selesai bekerja, Clem memberikan upah para kuli. Namun Stan hanya diberi beberapa uang saja karena Stan tidak membayar di pertunjukan tadi. Saat Stan hendak pergi, Clem menawarinya $5 untuk radio yang dibawanya. Clem juga menawari Stan untuk bekerja untuknya di karnaval kota berikutnya. Setibanya di tempat karnaval yang baru, Clem memanggil Stan untuk menangkap orang aneh yang telah kabur dari karnaval tersebut. Clem bergegas mencari dan dia berhasil menemukan orang aneh itu di dalam sebuah wahana. Orang aneh itu telah memukul kepala Stan hingga berdarah. Namun Stan dapat menguasai keadaan dan membawa orang aneh itu kembali ke kandangnya. Terlihat di sini Clem memperlakukan orang itu seperti binatang. Setelah itu Clem menawari Stan tempat tidur di bawah koleksi toplesnya. Esok paginya para pekerja sedang membersihkan diri. Stan melihat-lihat tempat itu. Dia memperhatikan gadis muda yang sedang menonton pertunjukan si cebol di panggung. Lalu ia berjalan ke sebuah rumah hendak menyewa sebuah kamar mandi. Dia disambut oleh pemilik rumah yang bernama Zina dan suaminya yang pemabuk berat bernama Pete. Zina adalah seorang peramal dan pembaca kartu tarot, sementara Pete adalah seorang mentalis namun ia telah pensiun dan memilih menjadi asisten Zina dalam pertunjukan paranormal mereka dalam karnaval tersebut. Zina menunjukkan letak bathtub setelah Pete berpamitan pergi dari rumah. Zina menawari Stan untuk bekerja membantunya di pertunjukan berikutnya. Zina begitu ramah dan baik pada Stan, bahkan Zina memberikan bonus tangan untuk Stan. Pada siang harinya karnaval telah dibuka, beberapa pertunjukan pun telah dimulai. Saat itu di panggung Zina, Stan bertugas mengumpulkan kertas yang ditulis para penonton dan diberikannya pada Zina. Tanpa membuka kartu tersebut, Zina membakar semua kartu yang dikumpulkan oleh Stan. Zina berakting selayaknya ia dapat membaca pikiran penontonnya dan menebak secara acak nama salah satu pengunjungnya sehingga penonton lainnya dibuat terkagum. Sebelumnya, kertas itu telah dikumpulkan Stan tadi sebenarnya telah ditukar dengan kartu lain. Sedangkan kartu yang ditulis penonton diberikan pada Pete yang telah bersiap di bawah panggung. Pete menulis salah satu nama dan keluhan penonton di pada papan yang telah mereka siapkan sebelumnya, sehingga seolah-olah Zina mendapat bisikan supranatural membacakan solusi dari keluhan-keluhan penonton. Penonton bertepuk tangan karena kagum dengan pertunjukan Zina. Selesai pertunjukan, Stan sedang di rumah Zina dan Pete untuk menghitung penghasilan mereka. Pete menunjukkan kemampuannya membaca Stan dengan menutup kedua matanya. Stan memberikan jam tangannya pada Zina, dan saat itu Zina berkata pada Pete untuk berkonsentrasi pada objek di tangannya. Dan tanpa kesulitan, Pete menyebutkan jam tangan yang dibawa Zina. Pete dapat menebak detail jam tangan itu secara rinci, bahkan Pete bisa mengetahui jika jam tangan itu adalah milik ayah Stan. Saat itu Stan terdiam terkagum dengan keahlian Pete, karena semua tebakannya adalah benar.
Pete mengatakan rahasianya selama ini jika perkataan yang diucapkan Gina tadi merupakan simbol isyarat. Setiap simbol memiliki nomor dan setiap nomor menunjukkan pada benda-benda tertentu. Semua kode telah ditulisnya dalam sebuah buku sehingga Pete dan Gina hanya cukup menghafalnya saja. Pete juga menjelaskan jika cara berpakaian dapat menjelaskan kepribadian dan masa lalu seseorang. Saat itu Stan menjadi tertarik untuk mempelajari trik paranormal tersebut. Scenes berpindah saat Clem menunjukkan koleksi janin hewan pada Stan. Janin itu dimasukkan ke dalam sebuah toples kaca. Clem juga memiliki toples favorit yang berisi janin manusia yang ia beri nama Inak. Dia mengawetkan semua koleksinya dengan alkohol kayu yang bagus untuk pengawetan. Namun alkohol kayu adalah sebuah racun jika diminum oleh manusia. Clem meletakkan alkohol kayu dalam sebuah kotak berwarna merah, sedangkan kotak berwarna biru adalah alkohol tebu yang untuk diminum setiap orang yang membeli padanya. Lalu Stan kembali menemui Pete untuk mengantarkan pesanan alkohol padanya. Sebelum pergi, Stan mengutarakan niatnya jika ia ingin mempelajari seni paranormal. Pete yang baik itu menyambutnya dengan senang hati karena menurutnya tidak banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya. Beberapa saat kemudian, Stan mengunjungi pertunjukan Molly, di mana Molly sedang memperagakan sebuah listrik statis. Stan sungguh tertarik dengan kecantikan Molly saat itu. Malamnya sebelum tidur, Stan membuat sebuah sketsa kursi listrik yang mana ditunjukkannya pada Molly esok harinya. Ia memberi ide tema pertunjukan baru untuk Molly dan beberapa hari kemudian proyek itu pun telah siap digunakan pada pertunjukan. Setelah menunjukkan cara kerjanya, Molly begitu terpesona dengan jerih payah Stan untuknya. Bruno menemui Stan dan memberinya peringatan agar ia tidak menyakiti hati Molly, karena Molly sudah ia anggap seperti anaknya sendiri setelah ayah Molly meninggal. Karena benih-benih cinta telah tumbuh, malamnya Stan dan Molly menghabiskan waktu bersama dan berdansa dalam biang lala. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka masing-masing. Stan memberanikan diri mengajak Molly untuk ikut bersamanya berpetualang di dunia luar dan mencari kesuksesan bersama. Stan merasa yakin dengan mimpinya hendak membuka pertunjukan di tempat kalangan bangsawan di hotel-hotel ternama. Molly hanya terdiam tidak berkata apa-apa lalu pergi meninggalkan Stan. Beberapa saat kemudian, Clem meminta bantuan Stan untuk melepaskan orang anehnya ke kota. Setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Stan beberapa waktu lalu, orang aneh itu kini semakin buruk kesehatannya hingga mustahil untuk melanjutkan pertunjukan. Mereka membawa orang aneh tersebut dan meninggalkannya di depan sebuah rumah sakit. Kemudian Clem mentraktir Stan untuk makan malam. Di sana Clem bercerita bagaimana ia mendapatkan orang-orang aneh di jalan. Ia mencari pemabuk yang tidak memiliki tujuan hidup. Lalu Clem menawarinya pekerjaan sementara sampai ia mendapatkan orang aneh yang lain. Lalu ia akan memberikan pemabuk itu alkohol yang telah dicampur dengan opium. Dari sanalah orang aneh tersebut tercipta. Malam berikutnya, Pete mengajari Stan bahasa tubuh untuk meyakinkan para penonton. Lalu ia beristirahat di bawah panggung pertunjukan. Pete meminta Stan untuk membawakan alkohol sebagai upah pengajarannya. Stan yang tak dapat menolak permintaan itu, ia segera ke tempat penyimpanan alkohol milik Clem. Dan Mimin jelaskan di sini jika Stan telah mengambil alkohol dari kotak yang berwarna merah, yaitu alkohol kayu beracun yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Dengan was-was, Stan memberikan alkohol itu pada Pete. Sebelum meninggalkannya, Stan sempat mengintip isi buku simbol milik Pete. Ketika Pete terbangun, Pete memberi peringatan pada Stan jika buku itu bisa sangat berbahaya, dan apabila sampai salah jalan, buku itu dapat mendatangkan sebuah karma yang sangat buruk. Esok harinya, Bruno berlari ke rumah Gina membawa berita buruk jika Pete telah meninggal dunia. Dengan wajah yang terlihat sangat khawatir, Stan menyaksikan Gina memeluk jenazah suaminya tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Stan sedang menimbun sampah, ia melihat kedatangan mobil polisi menuju karnaval. Sepertinya orang aneh yang mereka lepaskan dulu telah melapor pada petugas sehingga mereka hendak menutup paksa karnaval tersebut. Setelah memberitahukan pada Clem, para anggota karnaval bersiaga menyembunyikan atribut yang menurut mereka melanggar hukum. Saat kepala polisi membubarkan kerumunan, dengan sengaja Stan menabraknya. Lalu polisi itu berusaha menghentikan pertunjukan pada panggung Molly karena menurutnya Molly berpakaian tidak senonoh. Stan menyela polisi itu dan mengatakan jika yang dikenakan Molly adalah baju penghantar listrik. Stan memperhatikan sepatu polisi tersebut. Lalu ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mencoba trik yang telah ia pelajari dari Pete. Stan berhasil membuat polisi itu terkagum dengan menebak penyakit polio yang dideritanya dan menyebutkan nama almarhum ibunya yang bernama Mary.
Singkat cerita, Stan berhasil menggagalkan usaha polisi menutup karnaval. Mereka pun bersorak dan mengagumi keahlian Stan. Beberapa saat kemudian, Molly mengatakan pada Stan jika ia telah siap pergi bersamanya. Stan menyambutnya dan mencium Molly. Saat mereka hendak kabur, Bruno telah sampai dan memukuli Stan hingga terjatuh. Molly menghalangi Bruno dan mengatakan jika ia mencintai Stan dan ia ingin pergi bersamanya. Esok harinya, ia berpamitan dengan Zina dan menanyakan apakah Zina ingin mengambil buku simbol milik Pete. Namun Zina menolaknya dan memberikannya pada Stan. Akhirnya Stan dan Molly pun pergi meninggalkan tempat itu. 2 tahun kemudian, Molly sedang menghafalkan buku simbol. Terlihat jika kini mereka telah menikah dan sukses dengan pertunjukan paranormalnya. Kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Molly menjadi asisten ketika Stan berakting dalam sebuah acara pertunjukan paranormal untuk para kalangan atas. Pada suatu malam ketika ia membacakan pikiran seorang hakim bernama Charles, seorang perempuan menyela dan berkata jika ia tidak mempercayai paranormal. Ia menantang Stan untuk membacakan isi dalam tasnya tanpa bantuan Molly. Dengan tenang, Stan membacanya dari penampilan wanita itu. Stan mengatakan dengan tepat jika isi dalam tasnya adalah sebuah pistol mini yang berwarna emas, dan Stan pun selamat. Semua tebakannya ternyata benar, sehingga membuat wanita tersebut terbungkam karena malu. Karena kejadian itu, kini nama Stan semakin melambung di antara para bangsawan dan orang-orang yang kaya. Usai pertunjukan, Hakim Charles memanggil Stan untuk bertemu secara pribadi untuk melanjutkan konsultasi di rumahnya. Saat itu Charles didampingi oleh dokter psikolognya yang ternyata adalah wanita penyela pertunjukan yang tadi bernama Dr. Lilith. Molly nampak kecewa karena Stan tidak mendengarkan peringatannya agar Stan tidak mempermainkan seseorang lebih jauh. Stan justru memanipulasi hakim tersebut untuk keuntungannya sendiri. Scenes berganti kala Stan menemui Dr. Lilith di kantornya. Terlihat di kantornya dilengkapi oleh alat perekam suara dan lemari berkas milik semua pasien-pasiennya. Di sana Stan mengakui jika dugaan Dr. Lilith mengenai trik sulap pertunjukannya adalah benar. Stan juga menceritakan bagaimana ia bisa mengetahui isi dalam tas milik Dr. Lilith waktu itu. Stan mengungkapkan niatnya untuk mengajak Dr. Lilith bergabung dengan misinya di mana Dr. Lilith hanya bertugas memberikan segala informasi mengenai Hakim Charles. Dan Stan akan memberikan upah 50%. Dengan begitu, Stan akan lebih mudah dalam menipu pasiennya. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Dr. Lilith tidak menginginkan upah, melainkan hanya menginginkan informasi pribadi kebenaran tentang Stan. Setelah Dr. Lilith memberikan semua informasi mengenai Hakim Charles, Stan memberikan informasi kebenaran mengenai dirinya, mulai sejak ia membakar ayahnya yang sakit-sakitan, lalu bagaimana ia bekerja di karnaval. Ia juga bercerita tentang Pete yang telah mengajarinya, hingga akhirnya ia tega menghabisi nyawa Pete dengan alkohol kayu demi mendapatkan buku simbol. Sesampainya di rumah, ternyata kawan-kawan lama dari karnaval sedang berkunjung. Kala itu Zina membacakan kartu 3 tarot padanya, yang mengatakan jika hidup yang akan dialami Stan tidaklah baik. Dia akan mengalami sebuah kejatuhan, keterpurukan, dan kesendirian, namun Stan tidak mempercayainya. Stan mengatakan jika hidupnya akan jauh lebih baik karena ia dapat memutar nasibnya sendiri. Keesokan paginya ia menemui istri Hakim Charles yang terguncang setelah meninggal putra mereka satu-satunya saat berperang. Stan di sana berpura-pura menjadi perantara dengan arwah mendiang putranya tersebut. Stan berpura-pura jika putranya mengatakan agar ibunya bersabar karena kelak mereka sekeluarga akan bersatu. Setelah itu ia menemui Dr. Lilith. Stan memberitahukan pada wanita itu jika Hakim Charles telah merekomendasikannya pada salah satu orang yang berpengaruh di kota itu. Namun Charles tidak memberitahukan siapa nama orang tersebut. Lalu Stan menitipkan uang bayaran itu agar tidak diketahui oleh Molly. Sekembalinya di rumah, Dr. Lilith menelpon memberitahu jika seseorang yang direkomendasikan Hakim Charles adalah seseorang yang sangat kaya dan berkuasa. Orang itu adalah bekas pasiennya dulu yang bernama Ezra. Dr. Lilith juga memperingatkan jika Stan mengambil pekerjaan itu akan beresiko sangat berbahaya. Namun tanpa keraguan Stan memutuskan untuk mengambilnya. Tibalah Stan di rumah Ezra dengan penjagaan dan pengawalan yang sangat ketat. Dia disambut oleh pengawal pribadi Ezra yang bernama Anderson. Stan dibawa di suatu ruang di mana Ezra telah menyiapkan ahli alat pendeteksi kebohongan. Jika Stan tidak lolos, maka Stan tidak akan dapat keluar dari tempat itu hidup-hidup. Dari 4 pertanyaan, Stan telah terdeteksi 2 kali berbohong. Tentu saja hal ini membuat Stan semakin gugup, karena alat itu akan segera mengungkapkan siapa sebenarnya jati diri Stan.
Ia langsung mengalihkan perhatian dengan menerawang masa lalu Ezra yang sangat kelam, di mana dulu Ezra pernah menyuruh istrinya untuk menggugurkan kandungan, dan ternyata itu benar sehingga Ezra mempercayainya untuk menjadi konsultan pribadi Ezra. Setelah itu ia kembali pada Dr. Lilith. Ia menitipkan uang lagi padanya serta menanyakan informasi mengenai Ezra lebih dalam. Karena tidak ingin menghancurkan reputasinya, Dr. Lilith menolak membantu Stan lebih jauh lagi. Lalu saat Dr. Lilith lengah, Stan menduplikat kunci lemari berkas milik Lilith. Malam harinya rencananya berhasil. Stan membuka lemari itu dan menggali semua informasi detail mengenai Ezra. Berbekal dari dokumen dan rekaman, Stan dibawa pada suatu perpustakaan dan barang penyimpanan milik Ezra. Ia juga menemukan foto istri Ezra yang mana terlihat sangat mirip dengan Molly. Pada pertemuan berikutnya, Ezra yang putus asa itu meminta Stan agar dapat menghadirkan arwah mendiang istrinya di hadapannya. Setelah menerima bayaran, Ezra pergi meninggalkan Stan yang masih duduk termangu dan berpikir bagaimana cara memenuhi permintaan Ezra yang tak masuk akal itu. Lalu ia melihat sebuah pintu tak jauh dari tempatnya berdiri. Kini ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia menemui Dr. Lilith untuk menyimpan uangnya lagi pada brankas yang telah disediakan oleh Dr. Lilith. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan Ezra dan berencana menghadirkan arwah istrinya dengan meminta Molly untuk menjadi arwah itu. Namun Molly tidak menyetujuinya karena menurutnya perbuatan Stan kini sudah terlalu berlebihan. Tak berapa lama kemudian Anderson mencarinya untuk mengatakan jika Ezra ingin menemuinya lagi. Namun sesi kali ini Ezra tidak ingin membicarakan masa lalunya lagi. Ia hanya menekankan pada Stan jika ia ingin segera bertemu dengan arwah istrinya tersebut. Stan terburu-buru kembali pulang dengan membawa semua atribut yang akan dikenakan untuk Molly. Molly merasa tidak yakin, namun Stan tidak memiliki pilihan lain. Stan memberikannya buku sketsa gambar istri Ezra agar Molly berdandan sesuai dengan sketsa tersebut. Sementara Stan pergi menyiapkan segala sesuatunya dari luar. Molly membuka buku sketsa itu dan ia menemukan gambar wajah Dr. Lilith sehingga membuatnya sakit hati karena cemburu. Di tempat lain, Hakim Charles sedang duduk bersama istrinya yang mengatakan jika anak mereka telah menunggu kedatangan mereka di alamnya. Dan ia sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat tersebut. Tanpa basa-basi, istrinya langsung menodongkan pistol dan menembak tepat pada kepala Hakim Charles, lalu menembak dirinya sendiri setelah itu. Sekembalinya di rumah, Stan tidak menemukan Molly dimanapun. Ia hanya mendapati surat perpisahan dari Molly. Stan segera berlari mengejar Molly yang kini telah berada di terminal. Stan berusaha membujuk Molly untuk kembali. Namun Molly justru mengomel jika ia telah lama tidak disentuh oleh Stan karena perselingkuhannya dengan Dr. Lilith. Stan menjelaskan jika hubungannya dengan Dr. Lilith semata-mata hanya untuk mendapatkan informasi pasien. Stan memohon dan berjanji jika hal itu akan menjadi terakhir kalinya yang akan mereka lakukan. Malamnya mereka telah bersiap untuk melakukan pemanggilan arwah. Stan memberitahu Molly kapan dan di mana ia harus muncul. Sementara Stan akan menemui Ezra dan menuntunnya pada taman di belakang di mana Molly akan masuk dari pintu yang telah dibuka kuncinya oleh Stan. Sebelum memulai pemanggilan, Stan memastikan Ezra agar Anderson tidak ikut serta bersama mereka. Setelah berjalan pada tempat yang telah direncanakan, Ezra diminta untuk menutup mata dan berdoa. Saat membuka mata, Molly telah berada beberapa meter di depan Ezra. Karena tak mampu menahan kesedihannya, Ezra berusaha berbicara mendekati Molly. Stan berusaha untuk menahan Ezra, namun Ezra berhasil melepaskan diri dan memeluk Molly. Saat itulah Ezra tersadar jika itu bukanlah arwah istrinya, melainkan orang yang berbeda yang dibuat menjadi mirip istrinya. Ezra yang sadar dirinya ditipu, ia memanggil-manggil Anderson. Sebelum Anderson tiba, Stan memukuli Ezra membabi buta hingga akhirnya Ezra pun tewas. Mereka bergegas melarikan diri dengan mobilnya. Namun sayangnya Anderson telah berhasil menghadangnya. Namun Stan langsung menabrak Anderson hingga Anderson pun akhirnya juga meregang nyawa. Saat mereka tiba di kota, Molly yang telah muak dengan Stan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Stan sendiri untuk selamanya. Scene berpindah pada saat Dr. Lilith membantu Stan mengemasi uang yang dititipkannya di lemari brankas. Saat itu Dr. Lilith yang sudah tahu jika posisinya kini juga telah terancam, ia telah memutuskan untuk berkhianat dari Stan agar reputasinya tidak tercoreng. Stan yang tersadar itu sangat terkejut saat uang-uang yang selama ini ia titipkan sudah diganti dengan pecahan uang $1. Secara tak terduga, Dr. Lilith mengatakan jika Stan adalah pasiennya yang selama ini berkunjung karena delusi yang dideritanya. Dr. Lilith juga memutar rekaman ketika Stan mengatakan jika dia telah membunuh ayah dan Pete.
Dr. Lilith terus mengoceh karena sakit hatinya kala dipermalukan dalam pertunjukan. Dia dendam dan mengambil pistol kecilnya lalu menembakkan ke arah Stan. Untungnya saja tembakan itu meleset di telinga Stan. Lalu Dr. Lilith berpura-pura menjadi korban kekerasan menelpon security untuk menangkap Stan. Stan berusaha membunuh wanita itu, namun petugas keamanan telah sampai menyelamatkan Dr. Lilith. Stan berlari tunggang langgang menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Dia bersembunyi sebuah gerbong kereta hewan. Kini ia menjadi gelandangan yang sering mabuk-mabukan bersama kawan-kawan di gang kota. Bahkan ia kini rela menjual jam tangan milik ayahnya hanya untuk membeli minuman terlarang itu. Di suatu pagi di sebuah karnaval, Stan mendatangi bos pemiliknya. Betapa terkejutnya ketika ia masuk ke dalam kantor. Stan melihat Inak. Koleksi janin Clem telah ada di sana di samping radionya dulu yang pernah dibeli oleh Clem. Stan mengatakan jika ia adalah mentalis yang selalu sukses dengan aksinya. Ia berharap pemilik karnaval itu mau merekrutnya bergabung dalam karnaval tersebut. Namun, bos itu menatap tajam pada Stan dan mengatakan jika ia hanya memiliki satu pekerjaan sementara saja selama ia belum menemukan orang aneh yang sebenarnya. Perkataan itu sama persis seperti yang dulu pernah diucapkan Clem ketika mencari orang aneh dalam pertunjukannya. Stan hanya terdiam sesaat lalu tertawa putus asa. Kini ia hanyalah seorang budak yang diperlakukan seperti binatang dalam karnaval. Ramalan tarot zina ternyata memang benar-benar terjadi menimpanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.